Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Aflandifa dari kelompok 1 Offering Avioteknologi 2022 ingin mempresentasikan tentang kinematika gerak lurus. Mekanika dibagi menjadi dua, yaitu kinematika dan dinamika. Kinematika merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerak suatu benda tanpa mempertimbangkan gaya-gaya yang menyebabkannya. Kinematika gerak lurus meliputi yang pertama, posisi, jarak, dan perpindahan. Yang kedua, kelajuan dan kecepatan. Yang ketiga, percepatan. Gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, posisi, jarak, dan perpindahan. Posisi merupakan jarak suatu benda pada satuan tertentu terhadap ajuan. Perpindahan merupakan perubahan posisi benda dari posisi awal ke posisi akhir, sedangkan jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Perpindahan merupakan besaran vektor, sedangkan jarak adalah besaran skalar. Kedua, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh oleh objek persatuan waktu dan merupakan besaran skalar. Rumus dari kelajuan sama dengan jarak dengan satuan meter dibagi selang waktu dengan satuan sekon. Sedangkan kecepatan merupakan perpindahan yang dialami objek persatuan waktu dan merupakan besaran vektor. Rumus dari kecepatan sama dengan perpindahan dengan satuan meter dibagi selang waktu dengan satuan sekon. Yang ketiga, percepatan. Percepatan merupakan besaran vektor yang menyatakan perubahan kecepatan per satuan waktu. Berikut merupakan rumus dari percepatan, yaitu delta V dibagi delta T. Gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan, suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus beraturan jika lintasan yang ditempuh oleh benda itu merupakan garis lurus dan kecepatannya selalu tetap setiap saat. Rumus dari gerak lurus beraturan, V sama dengan delta X per delta T, atau V sama dengan S per T. Berikut merupakan grafik dari gerak lurus beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah secara beraturan. Gerak lurus berubah beraturan dapat dipercepat ataupun diperlambat. Grafik A merupakan grafik dari gerak lurus berubah beraturan dipercepat, sedangkan grafik B merupakan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Perubahan kecepatan yang dialami benda sifatnya konstan pada setiap selang waktu atau dengan kata lain, percepatannya konstan. Persamaan atau rumus dari gerak lurus berubah beraturan menggunakan tanda positif ataupun negatif tergantung pada dipercepat atau diperlambatnya gerak. Berikut merupakan rumus dari gerak lurus berubah beraturan. V sama dengan V0 plus A kali T, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A T kuadrat, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Contoh dari gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak vertikal yang dibagi menjadi tiga, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Gerak jatuh bebas memiliki kecepatan awal sama dengan 0. Gerak vertikal ke bawah memiliki tanda positif, sedangkan gerak vertikal ke atas memiliki tanda negatif. Contoh soal dari gerak lurus beraturan, sebuah becak di Surabaya berhasil menempuh 60 km dalam 3 jam dengan kecepatan konstan. Kecepatan becak tersebut adalah pembahasan diketahui jarak sama dengan 80 km dan waktu sama dengan 3 jam. Penyelesaian,
Kecepatan sama dengan jarak per waktu, 60 km dibagi 3 jam, sama dengan 20 km per jam. Jadi kecepatan becak tersebut adalah 20 km per jam. Contoh soal dari gerak lurus berubah peraturan. Sebuah motor balap direm dengan perlambatan konstan dari kelajuan 50 meter per sekon menjadi 30 meter per sekon dalam jarak 80 meter. Jarak total dalam meter yang telah ditempuh oleh motor tersebut sampai akhirnya berhenti adalah pembahasan. Diketahui kecepatan pertama adalah 50 meter per sekon, kecepatan kedua adalah 30 meter per sekon, dan jarak antara satu dan kedua adalah 80 meter. Penyelesaiannya V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2 kali A S1 dan 2. 900 sama dengan 2500 ditambah 2 kali A kali 80. Sehingga percepatannya adalah min 10 meter per sekon kuadrat. V3 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2 kali A kali S1 dan 3. 0 sama dengan 2500 ditambah 2 kali min 10 dikali S1 dan 3. Sehingga jarak dari 1 dan 3 adalah 125 meter. Jadi jarak yang ditempuh motor balap hingga berhenti adalah 125 meter. Salah satu contoh fenomena dari gerak lurus adalah cahaya. Cahaya selalu bergerak lurus. Cahaya selalu melambat lurus dengan kecepatan 3 kali 108 meter per sekon. Sifat cahaya yang melambat lurus dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yakni pada cahaya senter ke arah depan, maka akan memancar lurus sesuai dengan yang kita arahkan senter tersebut. Salah satu contoh dari teknologi gerak lurus adalah kendaraan bertenaga hidrogen. Kendaraan bertenaga hidrogen adalah kendaraan yang menggunakan gas hidrogen yang disimpan dalam tangki bertekanan tinggi. Dalam mobil hidrogen ada tangki gas hidrogen yang mengisi hidrogen bertekanan tinggi ke dalam sel bahan bakar yang kemudian dicampur dengan oksigen. Kombinasi hidrogen dan oksigen tersebut kemudian akan memicu reaksi elektrokimia yang akan menghasilkan energi berupa listrik untuk menggerakkan mobil. Permasalahan konseptual. Permasalahan yang saya ambil adalah berkurangnya tenaga kerja pada sektor pertanian. Solusi yang sudah ada dalam masyarakat adalah pembajakan sawah secara tradisional dengan menggunakan hewan seperti kerbau dan traktor yang masih dikendarai atau dioperasikan manusia dengan berbahan bakar minyak atau solar. Solusi terbaru yang saya buat adalah traktor tanpa awak dengan pengoperasian jarak jauh dengan berbahan bakar biogas yang secara tidak langsung dapat menyuburkan tanah pertanian. Berikut merupakan desain dari traktor tersebut. Penutup dari presentasi ini adalah kesimpulan, fisika dan bioteknologi dapat berhubungan. Prinsip-prinsip dasar ilmu fisika, salah satunya kinematika gerak lurus, dapat kita gunakan sebagai landasan untuk mempelajari konsep dan metode analisis dari bioteknologi. Saran, sebagai penerus bangsa yang memegang kendali penuh atas kehidupan beberapa tahun yang akan datang, kita harus selalu menjaga lingkungan tempat tinggal kita, dengan mencari inovasi yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah di masa sekarang atau masa yang akan datang, salah satunya dengan bidang teknologi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.